perkenalkan nama saya Salsabila Rifko Ainur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan pendapat buku yang telah saya resensi, yaitu buku Ideologi Pancasila karya Profesor Dr. Haryono. Buku Ideologi Pancasila menawarkan pandangan mendalam tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Buku ini tidak hanya menjelaskan nilai-nilai Pancasila secara filosofis, tetapi juga menganalisis tantangan yang dihadapinya di tengah arus globalisasi. Dengan gaya bahasa yang sistematis dan mudah dipahami, penulis mampu menyampaikan relevansi Pancasila dalam kehidupan modern. Pada bab 1, penulis membahas sejarah dan filosofi Pancasila, termasuk proses perumusannya oleh para tokoh nasionalis seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Filosofi dasar Pancasila yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial diuraikan dengan rinci, menunjukkan bagaimana nilai-nilai tersebut dirancang untuk mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Pada bab 2 menegaskan fungsi Pancasila dasar hukum negara. Penulis memberikan contoh bagaimana Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan sosial. Pada bab ini juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di semua aspek kehidupan bernegara. Pada bab 3, penulis mengupas tantangan yang dihadapi Pancasila di era globalisasi, seperti pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kolektivitas. Penulis menekankan pentingnya pendidikan nilai dan peran media dalam membentengi masyarakat dari dampak negatif globalisasi. Sementara itu, pada bab terakhir yaitu bab 4 menyoroti peran strategis kaum muda dalam menjaga dan mengembangkan Pancasila. Penulis memberikan contoh inovasi pemuda, seperti kampanye kreativitas melalui media sosial yang dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya Pancasila. Kesan pada buku ini memberikan wawasan yang kaya dan relevan tentang pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa. Penulis berhasil mengemas gagasan secara teoretis dan praktis, sehingga buku ini cocok untuk pembaca dari berbagai latar belakang. Meski begitu, akan lebih menarik jika penulis menambahkan kasus-kasus lokal yang menunjukkan keberhasilan atau tantangan penerapan Pancasila di berbagai daerah. Secara keseluruhan, buku ini merupakan bacaan penting, terutama bagi generasi muda, untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global. Sekian dari saya, terima kasih.